Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya, sehat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, sebelum belajar siapkan alat tulisnya. Dan jangan lupa mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian lakukan berdoa. Sudah siap belajar anak-anak? Harus siap dan harus tetap semangat ya. Meskipun belajar di rumah, tetapi semangat kalian harus tetap bertambah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan anak-anak bisa melakukan pembelajaran di sekolah seperti biasa. Nah, kali ini kita akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran ke-1. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng, pola irama sederhana, dan pecahan 1/2 atau setengah. Nah, dengan menyimak video ini, Ibu harapkan kalian dapat menceritakan isi dongeng dengan percaya diri dan menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak dengan tepat dan mengetahui tentang pecahan setengah atau 1/2. Nah, sekarang anak-anak amati gambar berikut. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Coba, siapa yang suka dongeng? Nah, Ibu akan mendongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sedang lapar. Padahal, ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu,
kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Dia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk, tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, setelah kalian menyimak dongeng, tugasnya kalian ceritakan kembali apa isi dongeng tersebut. Coba kalian ceritakan di depan orang tua kalian. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah donat utuh, kemudian dipotong menjadi 2 bagian dengan sama besar. Maka, satu potong donat dari 2 potong tersebut dinyatakan setengah. Dinyatakan dalam sebuah pecahan 1/2 atau setengah. Coba lihat gambar yang di bawah. Ada sebuah donat utuh, kemudian dipotong menjadi 2 dengan bagian yang berbeda. Maka, donat tersebut tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan karena bukan setengah. Dinyatakan sebuah pecahan itu jika bagiannya sama besar. Nah, pecahan itu ditulisnya seperti ini, 1/2. Nah, yang di atas merupakan pembilang dan yang di bawah disebut penyebut. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Pola ketukan birama. Nah, birama itu ada yang bunyinya kuat dan ada yang bunyinya lemah. Kita bisa contohkan, bunyi kuat adalah bunyi meja dan bunyi lemah adalah bunyi keprokan tangan. Coba ibu akan mencontohkan. Nah, sekarang sudah paham mengenai bunyi kuat dan bunyi lemah? Nah, ayo kita mencoba menyanyikan lagu Cicak di Dinding dengan menggunakan pola birama kuat dan lemah. Nah, bunyi kuat di awal dan bunyi lemah di akhir. Siap? 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Sekian pembelajaran hari ini, semoga kalian memahami apa yang ibu sampaikan. Nah, hari ini kita telah belajar tentang mendongeng, pecahan 1/2 dan pola birama sederhana. Sekian, dan jangan lupa kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.